الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di Gunung Uhud. Ini ada aktivitas-aktivitas yang ada di sekitar Gunung Uhud seperti apa yang bisa kita saksikan. Ada blue tangki yang bawa air lagi disiram-siram. Ya, ini teman-teman semuanya. Ini sekarang kita lagi menyusuri jalan menuju Gunung Uhud. Kita akan menyaksikan gunung yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintainya dan gunungnya pun juga mencintai Nabi. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ini nampak di depan kita ada Jabal Rumat, yaitu gunung atau bukit yang digunakan oleh pasukan kaum muslimin atau para pemanah yang ditugasi Rasulullah untuk standby di situ, ya, menghalau orang-orang musyrik Quraisy. Nah, di belakangnya, di belakang Jabal Rumat itu ada Gunung Uhud, masya Allah, gunung yang membentang kurang lebih 7,5 km dengan ketinggian 1000 meter, ya, masya Allah. Ini gunung luar biasa sekali, yang salah satu gunung yang nanti akan berada di surga juga, di Gunung Uhud, ya. Ini penampakan Jabal Rumat. Ya, teman-teman semuanya, kita coba akan ungkap dari sisi sejarah Uhud itu seperti apa, sampai-sampai peristiwa penting dan peristiwa yang layak kita jadikan sebagai pelajaran ini Allah hadirkan di tempat ini. Yang ini kita sedang mendaki Jabal Rumat, ya, tempat yang dulu digunakan pasukan pemanah dari kaum muslimin untuk menghalau pasukan kafir Quraisy yang datang hendak menyerang Rasulullah dan kaum muslimin. Teman-teman semuanya, kalau kita melihat Uhud, maka kita akan teringat dengan peristiwa yang dimana Rasulullah SAW tuntas, ya, mengalahkan orang-orang musyrik yang angkuh di perang Badar. Nah, sebenarnya Uhud itu adalah, ya, bisa dikatakan upaya pembalasan, ya, upaya ingin membalas kekalahan yang ada di Badar oleh orang-orang musyrik Quraisy. Ada Uhud. Ternyata ada 3.000 pasukan yang dikumpulkan oleh orang-orang Quraisy. Ya, orang-orang Quraisy mengumpulkan sampai 3.000 pasukan, sementara Rasulullah SAW baru, ya, mendengar kabar akan diserang Madinah, karena masing-masing memiliki memiliki kesigapan harus seperti apa, respon dan reaksinya seperti apa. Maka Rasulullah SAW mencoba untuk bermusyawarah. Para sahabatnya di situ ada Mus'ab, di situ ada sampai Umar, ya. Kemudian di situ ada Ali, ada Utsman, ada Umar, ada Abu Bakar dan sahabat-sahabat seluruhnya dari kalangan Muhajirin dan Ansor, semua berkumpul dan semuanya dimintai pendapat. Ada yang berpendapat, ya Rasulullah, kita perang di dalam kota saja. Ketika di dalam kota, semuanya diperlihatkan keuntungan dan nanti dampaknya seperti apa. Sampai muncul satu statement dari Rasulullah, diputuskan kalau perang itu harus berada di luar Madinah. Nah, maka diputuskanlah Uhud menjadi pilihan tempat yang bertemunya dua entitas, yaitu dari kaum muslimin yang dipimpin Rasulullah SAW, kemudian dari Quraisy secara panglima
dipalai oleh Abu Sufyan, tapi secara kepanglimaan di situ ada Khalid bin Walid. Teman-teman semuanya, nah ini kita menyaksikan Gunung Uhud yang begitu sangat kokoh ya, ini yang sangat kokoh sekali. Nah, kita lanjutkan. Nah, ketika Rasulullah SAW memberikan statement kalau perang itu berada di luar Madinah, maka otomatis para sahabat mempersiapkan diri di situ. Setidaknya dari 3.000 itu dari pihak musyrik Quraisy ya, itu Rasulullah hanya membawa 700-an pasukan yang dihalau untuk menghalau kedatangan orang-orang musyrik Quraisy. Dan lagi-lagi kita mendapati ketika Rasulullah SAW sampai di Uhud, Rasulullah SAW kemudian menempatkan sekurang-kurangnya ada 50 orang yang ditempatkan oleh Rasulullah di Bukit Pemanah atau yang kita kenal dengan Jabal Rumah. Itu Bukit Pemanah yang tadi kita tunjukkan, ini Jabal Rumah yang kita lihatkan tadi. Tinggi harusnya, tapi kelihatan agak landai ya. Tapi dulu di situ menjadi tempat di mana 50 orang berada di situ membawa busur panahnya menghalau kedatangan orang-orang musyrik Quraisy. Setiap kali ada orang musyrik Quraisy menyerang Rasulullah, maka dari Bukit Pemanah itu anak-anak panah dilepaskan. Nah, itu perannya sangat penting sekali. Dan yang menjadi catatan penting di sini atau yang garis bawahi, Rasulullah ketika menempatkan 50 orang di Jabal Rumah itu Rasul berpesan dengan kalimat yang tegas sekali. Apa? Kalian aku tugaskan berada di Jabal Rumah, di bukit ini, jangan pernah kalian turun dalam keadaan apapun kondisi kami yang di bawah, baik menang maupun kalah, kalian tetap berada di bukit ini, jangan pernah untuk turun. Nah, ini pesan Rasulullah dengan tegas sekali, jelas. Nah, ketika perang berkecamuk, kita tahu dalam sejarah disebutkan ketika perang berkecamuk itu yang terjadi apa? Yang terjadi adalah betul-betul kaum muslimin menunjukkan kekuatan iman yang luar biasa. Di situ ada Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah, Asadullah kan julukannya, yang betul-betul memporak-porandakan barisan orang-orang musyrik. Di situ ada Ali bin Abi Thalib dengan pedang Zulfikarnya yang membelah pasukan Quraisy dengan begitu sangat gagah, dan sahabat-sahabat yang lainnya ada Thalhah bin Ubaidillah. Nah, ini kita berada di ini, saya potong dulu, ini kita berada di di Maqbarah, di makam para syuhada Uhud yang berjumlah 7. Jadi nanti teman-teman semuanya ketika berada di sini, memang ini menjadi salah satu ziarah yang memang kita berkunjung di sini. Selain kita berdoa, mendoakan assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa inna insyaallah bikum lahiqun, itu kita ucapkan. Ini penampakan dan makam syuhada Uhud, insyaallah luar biasa. Ini kita juga mendapati ada panduan penting ziarah versi bahasa Indonesia ya. Tidak ada pengkhususan datang ke sini niatnya nggak umroh tapi ziarah di makam Uhud, di makam. Wah, itu di sini ada larangan di sini. Kemudian banyak lagi di sini ada terkait dengan keutamaan ziarah seperti apa. Itu tanah lapang rata semua ya teman-teman semuanya, kita bisa melihat di sini. Nah, kita lanjutkan sampai mana tadi ya. Setelah Rasulullah SAW betul-betul dan kaum muslimin menunjukkan kekuatan iman yang luar biasa itu, barulah kemudian masa nih kalau kaum muslimin menang gitu kan, dalam pandangan orang-orang secara umum, yang terutama yang ada di Jabal Rumah, Bukit Pemanah. Ketika porak-porandanya barisan orang-orang musyrik Quraisy, kemudian orang-orang musyrik Quraisy terdesak ke belakang, mundur, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji tadi ketaatan orang-orang yang ada di Bukit Pemanah.
Dengan cara apa? Melihat kemenangan itu, di antara mereka mengatakan kaum muslimin sudah menang, kita berhak turun. Karena di situ kita juga ingin merasakan kemenangan, atmosfer kemenangan itu seperti apa. Pengen turun dong, mengumpulkan ghanimah-ghanimah yang ada. Diingatkan oleh Jabir bin Abdillah, harus saya lupa. Itu diingatkan bahwasanya jangan, pesan Rasulullah dengan tegas adalah kita tidak boleh kemana-mana, tidak boleh turun, tidak boleh meninggalkan pos kita, tidak boleh meninggalkan pos kita. Kenapa? Yaitu pesan Rasulullah. Pasti dalam pesan Rasulullah itu ada makna yang dalam sekali di situ. Maknanya di sini, ya, di sini. Dan kita mendapati ketika betul-betul sebagian besar orang-orang yang di Jabal Rumah atau di Bukit Pemanah itu turun, itulah titik balik di mana orang-orang musyrik Quraisy mampu membalikkan keadaan. Nah, disinilah betul-betul keimanan diuji, ketaatan itu ketaatan diuji, keimanan betul-betul ditimbang, pengorbanan yang dimana ditunjukkan betul di sini. Dengan cara apa? Khalid bin Walid kemudian bermanuver karena melihat celah orang-orang yang ada di Bukit Pemanah itu tuh turun. Karena kuncinya adalah satu. Selama ada orang-orang di Bukit Pemanah itu masih ada, kita tidak akan mampu menembus jantung pertahanan kaum muslim. Nah, betul, Khalid bermanuver dari balik bukit Jabal Rumah itu kaum muslimin diserang. Sudah, yang terjadi adalah kaum muslimin berbalik, terdesak. Saking dalam keadaan terdesak itulah sampai kita mengetahui kaum muslimin betul-betul dalam keadaan kacau balau barisan. Kacau balau sekali. Yang terjadi sampai gigi geraham Rasulullah SAW patah, kemudian ada besi yang masuk ke pelipis Rasulullah SAW. Ini luar biasa sekali. Nah, di saat yang seperti itulah kita akan melihat. Nah, ini kita sedang menyusuri tempat di mana Rasulullah dan kaum muslimin itu melangkah mundur untuk bertahan. Nah, ini kita sedang menyusuri jalan yang di mana dulu ketika perang Uhud, ketika kaum muslimin dalam keadaan tersedak di titik balik di mana orang-orang musyrik Quraisy itu menyerang. Nah, ini kita menuju ke sana. Nanti di sana ada gua, teman-teman semuanya. Ada gua yang di dalam gua itu Rasulullah pernah singgah dalam arti singgah untuk mengamankan diri bersama dengan kaum muslimin, ya. Karena nanti di bawah, ketika Rasulullah itu di bawah itu kan yang naik ke atas itu kan Rasulullah itu kan diteriaki sampai terdengar isu kalau di tengah keramat itu terdengar isu kalau Rasulullah sudah meninggal. Itu tambah menjadi, nah itu yang saya tunjukkan tadi. Nah, ini guanya. So, dulu belum seperti ini, teman-teman, ya. Masih terbuka, masih bisa dikunjungi. Sekarang ditutup, ya. Ya, inilah menjadi catatan. Dan ketika berziarah tidak boleh berlebihan, putuskan dan lain sebagainya. Memang ini menjadi tempat yang bersejarah, aroma wangi yang luar biasa semerbak hadir di sana, menjadi saksi yang dulu Rasulullah dan para sahabatnya pernah ada di sana. Ini, teman-teman semuanya, ini Uhud. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Uhud ini selain daripada sejarah yang begitu sangat mengagumkan, menakjubkan, baik dari kaum muslimin, ya, itu kita bisa melihat bahwasanya Uhud yang digambarkan dalam sejarah seolah-olah kaum muslimin kalah, seolah-olah, tapi padahal tidak. Kalau kita baca dalam buku yang ada ketika menerangkan tentang peristiwa Uhud, maka salah seorang ulama mengatakan Uhud itu adalah an-nasru lil maghlub. Apa? An-nasru lil maghlub itu adalah kemenangan milik kelompok yang terlihat kalah. Ingat, kita harus ingat bahwasanya masing-masing kelompok punya tujuan. Rasulullah dan kaum muslimin mempertahankan Madinah tujuannya, sementara orang-orang musyrik Quraisy adalah melumat Madinah, dan tujuan itu bagi Rasulullah tercapai, mau mempertahankan, sementara Quraisy tidak mencapai itu. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.